KPU berencana melarang seseorang yang punya catatan tindakan asusila mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Ada yang mendukung, namun ada juga yang meminta KPU untuk mengkaji lebih dalam. Lantas, bisakah pasal tersebut dijadikan alat kampanye hitam lawan politik? Berikut laporan utama, pemabuk dan penjudi dilarang nyalon kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum pun tengah menggodok aturan main baru pilkada. Calon yang akan maju dalam pemilihan dituntut tak memiliki catatan tindakan asusila, pemabuk, pezina, penjudi, hingga pengguna narkoba diprediksi bakal langsung terjungkal dari arena. Revisi kita itu sebenarnya mengikuti kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang di sana disebutkan bahwa bukan terkait dengan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Kami kemudian merinci ya perbuatan tercela itu antara lain mabuk, judi, kemudian pengguna narkoba dan berzina, itu kita ambil dari penjelasan Undang-Undang 1 Tahun 2015 tersebut. Jadi ini sebenarnya sudah ada di dalam penjelasan, yang norma ini dimasukkan dalam penjelasan dan kita kutip ya ke dalam peraturan KPU. Tujuannya adalah untuk membatasi perbuatan tercela itu apa saja, karena apa yang dicantumkan dalam persyaratan syarat calon tersebut itu kan masih terlalu luas. Langkah KPU pun dinilai tepat untuk mencetak calon pemimpin bangsa yang bebas celah. Ketika KPU memperjelasnya dalam aturan KPU, saya kira dia sah, karena KPU merujuk kepada seluruh apa yang ada di isi Undang-Undang Pilkada 1/2015, termasuk penjelasannya soal larangan kepada penjudi, pezina, pemabuk ya. Dan saya kira itu positif dalam konteks tokoh publik itu orang-orang yang perlu bukan saja kemampuan dia dalam leadership, dalam pengambilan kebijakan, tapi juga dalam aspek-aspek keteladanan publik. Saya kira ini kita dukung ya KPU. Dan KPU bukan mengada-ada norma itu memang ada di dalam undang-undang tersebut. Meski mendapat respon positif, PKPU yang baru dinilai berpotensi menjadi alat untuk menjegal lawan politik. Ini kan bisa menjadi suatu hal yang subjektif. Ini yang kita khawatirkan gitu. Tetapi kalau mengikuti aturan jelas, ya itulah sudah ada filter. Bahkan dari partai sendiri kan sebelum dicalonkan juga sudah melakukan tahapan-tahapan asesmen gitu. Justru itu yang tadi saya sampaikan, kalau ini subjektif, nah ini menjadi bahaya kalau itu sebagai alat untuk menjegal sebuah calon, begitu loh. Nah, kan itu susah dibuktikan kecuali kalau calon tersebut tertangkap tangan oleh misalkan bisa berbentuk bukti-bukti elektronik gitu kan. Itu sudah ada di norma undang-undang. Jadi soal menjatuhkan atau tidak, ada bukti enggak? Kalau tidak ada bukti, tidak bisa menjatuhkan. Sejatinya, larangan pemabuk, pezina hingga pejudi mencalonkan diri lewat pilkada sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Aturan pencalonan seseorang dengan catatan tercela juga sebelumnya telah diatur dalam PKPU sebelum revisi, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Namun, tanpa ada penjelasan rinci.
Kendati sudah melalui tahap uji publik, rancangan peraturan KPU tentang pencalonan dalam pemilihan kepala daerah sepatutnya dikaji lebih mendalam bersama Komisi 2 DPR. Tidak perlu ada tambahan lebih spesifik lagi. Sebenarnya kan surat keterangan catatan kepolisian ini sudah menjelaskan apakah yang bersangkutan pernah dipidana atau tidak. Gitu. Menurut saya sebenarnya clear. Saya sarankan KPU berkoordinasi segera dengan pihak Komisi 2 sehingga bisa dibicarakan, ya, dikaji secara bersama-sama sebelum peraturan ini dilakukan revisi oleh KPU. Itu saran kami. Sudah diatur di undang-undang, tidak perlu lagi harus diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU dan peraturan yang aturan teknis pelaksanaan seperti itu, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keseriusan untuk menyaring calon pimpinan daerah yang taat norma kesusilaan kini ditunggu, agar aturan yang baru tak hanya formalitas yang dibuat oleh KPU. Selama keterpenuhan persyaratannya hanya berupa SKCK dan juga pengalaman pemilu 2019, saya kira ya keberlakuannya akan tetap sekedar formalitas saja. Jadi beberapa terpidana kita yang menjadi pengedar narkoba atau kemudian melakukan perbuatan tercela berupa misalnya ya judi yang dia misalnya menjadi bandar judi dan lain sebagainya, itu kan merupakan tindak pidana juga ya. Kalaupun dia pernah menjadi terpidana, maka dia terselamatkan oleh pasal lain yang menyebutkan kalau mantan terpidana sudah harus bebas murni. Jadi bisa dikatakan ketentuan tersebut kesannya bombastis, tetapi dalam praktiknya sekedar basa-basi atau formalitas saja. Karena dalam pelaksanaannya selama ini, KPU juga tidak pernah memvalidasi SKCK itu kemudian apakah betul misalnya dikeluarkan dengan memenuhi ketentuan yang ada di dalam penjelasan undang-undang tadi atau tidak. Makanya kita berharap dengan pencantuman ini didasarkan dari penjelasan Undang-Undang 1 tahun 2015, itu kemudian akan bisa membatasi terhadap perbuatan tercela tersebut.